والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين ولكل ولي ولية ومن مشارق الأرض إلى مغربها والمصنفين المخرجين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ علي الصابوني وأصوله وفروعه ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا كلهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan dan senantiasa kami taati, para alim, para ulama, para asatid, para guru, kemudian bapak-bapak, para jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah, berkat taufik hidayah dari Allah, kita semua bisa menjalankan amaliyah atau ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, terutama kelak pada hari kiamat tidak ada syafaat kecuali dari pertolongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus sebentar lagi, mungkin besok atau lusa, kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bulan Rabiul Awal atau yang juga dikenal dengan bulan Maulid menjadi momentum bagi kita semua untuk bersama-sama menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ketika kita cinta kepada sesuatu, maka tanda cinta itu kita pasti akan sering menyebut-nyebutnya. Oleh karena itu, sebagai momentum bulan Maulid, mari kita perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, dikatakan oleh ulama, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Kalau kita ngaku cinta kepada sesuatu, pasti akan sering-sering disebut. Orang kalau mengaku cinta kepada Rasulullah, berarti dia akan sering bersolawat, ya, sering menyebut nama Rasulullah, ya, sering membaca sejarah Rasulullah. Itu tanda orang yang cinta. Mudah-mudahan benar-benar kita dijadikan umat Rasulullah yang cinta kepada beliau. Kalau sudah cinta, insya Allah sebagaimana janji Rasulullah,
Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ketika nanti di akhirat, maka orang yang cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah akan bersama dengan beliau. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa bersama dalam barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan pengajian kita, yaitu kitab tafsir Ayatul Ahkam, yang mana kemarin sudah kita sampaikan berkaitan dengan tolak atau cerai. Jadi di dalam fikih atau hukum Islam itu ada 4 pembahasan besar. Pertama, ubudiyah atau ibadah. Yang kedua, muamalah. Yang ketiga, munakahat atau nikah. Sedangkan yang keempat, qadaya wal jinayat, yaitu tentang keputusan-keputusan hakim. Nah, pembahasan tolak atau cerai ini masuk dalam bab atau pembahasan yang berkaitan dengan munakahat atau nikah. Kemarin sudah disampaikan, yaitu tentang penafsiran surah Al-Baqarah ayat 228, 229, yang di dalamnya dijelaskan bahwasannya tolak itu atau cerai itu ada 2 kali. At-talaqu marratan, cerai itu 2 kali. Maksud 2 kali ini yaitu ketika orang bercerai masih punya kesempatan untuk rujuk kembali. Jadi kalau suami mencerai istrinya cerai pertama, maka dalam kesempatan cerai pertama setelah itu dia masih mungkin balikan lagi, masih mungkin rujuk lagi dengan istrinya. Kemudian cerai kedua, misalnya cerai lagi, yang kedua masih juga ada kemungkinan atau ada kebolehan dia kembali lagi kepada istrinya. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, at-talaqu marrotani, tolak itu 2 kali. Sehingga ketika sudah cerai lagi yang ketiga, maka kesempatan untuk rujuk atau kembali lagi kepada istrinya sudah tidak ada lagi. Alias benar-benar suami istri itu harus pisah, harus benar-benar pisah, ya, dengan kehidupannya masing-masing. Itu mungkin suaminya nikah lagi, mungkin istrinya juga punya suami lagi. Nah, itu kalau sudah 3 kali. Selanjutnya, para jamaah rahimakumullah, di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam ini dijelaskan tentang sebuah permasalahan. Al-hukmus sadis, hukum yang ke-6, halid talaqu ats-tsalatsu bilafdin wahidin yaqa'u tsalatan am wahidah. Apakah cerai yang dilakukan dengan 1 lafaz namun dia mengatakan 3, cerai 3 tapi sekali ngomong, apakah itu jatuh 1 atau jatuhnya 3? Ya. Contoh misalnya ada suami ngomong,
Ini contoh, kau istriku ku cerai 3 kali. Nah, gimana status hukumnya kalau ada perkataan suami seperti itu? Apakah jatuh cerai itu 3 benar atau cuma sekali? Karena ngomongnya kan cuma sekali. Hanya dia ada perkataan 3 kali. Maka di sini para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ya. Wa dhahaba ba'du ahad wa dhahaba jumhur sahabati wat tabi'in wa a'immatil madzahib ila annahu yaqa'u salasan, ya, imma ma'al hurmah wa imma ma'al karahah. Pendapat pertama yaitu pendapat mayoritas sahabat, pendapat para tabi'in, dan juga pendapat para imam-imam madhab mengatakan bahwasannya ketika ada cerai 1 tapi menyebut 3 kali, maka itu dihukumi jatuh 3. Ya, jatuh 3 kali. Jadi benar-benar ketika menyebutkan cerai 3 kali, maka seketika itu juga jatuhlah 3 kali cerai. Otomatis ya selesai dalam arti ya tidak bisa rujuk lagi itu dengan satu ucapan itu. Makanya cerai ini adalah ucapan yang ya sangat ampuh sekali, sehingga kita harus berhati-hati ya, seorang suami jangan sampai ya mudah sekali mengucapkan cerai kepada istrinya itu. Karena ya tadi sedikit pun itu terucap maka jatuhlah. Ketika diucapkan 3 kali, kata mayoritas ulama, ya para imam-imam madhab juga mengatakan disebut 3 kali maka jatuhlah 3. Nah, itu. Tetapi hukumnya jatuh tetap cerai, tapi ada hukum haramnya, ma'al hurmah. Jadi sebagian ulama mengatakan ini tidak boleh, tapi tetap jatuh cerai. Itu. Karena apa? Karena sangat akan ya menyakiti, bahkan akan ya menjadikan wanita itu terlantar dan lain sebagainya. Nah, itu. Karena tidak dikasih kesempatan lagi, mungkin balian menyatu lagi antara suami istri, menyatu lagi bisanya tidak, karena langsung 3 kali jatuh, otomatis pisahlah hubungan suami istri. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa dhahaba ba'du ahli dhahir ila anna talaqas salat fi kalimatin wahidah yaqa'u wahidah, wa huwa qaulu Tawus wa madhhabul imamiyah wa qaulu Ibnu Taimiyah. Jadi pendapat yang kedua yang merupakan pendapatnya ahli zahir atau madhab al-zahiri, ya, yang melihat dari zahirnya nas Al-Quran, mengatakan ketika ada cerai 3 kali dengan 1 kalimat, maka yang jatuh hanya 1. Yang sah hanya 1. Jadi meskipun dia ngomong kau kucerai 3 kali, maka yang sah hanya 1. Jadi kalau itu yang pertama berarti masih bisa rujuk. Nah, itu. Kalau yang kedua masih juga bisa rujuk. Nah, itu. Ini pendapat ahlu zahir, madhab zahiri, yang melihat zahirnya nas, melihat bagian luarnya nas atau tekstualnya nas.
yaitu at-thalaqu marratan, tolak itu 2 kali. Yang dimaksud dengan 2 kali itu berarti otomatis tidak bisa bareng, sekali mungkin sekarang, kemudian yang keduanya apa bulan depan atau tahun depan. Nah, itu ada kemungkinan. Jadi menurut ahlu zahir, marrotani yang dimaksud adalah 2 kali yang tidak ada kemungkinan berbarengan. Nah, itu. Dan pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Tawus, kemudian pendapatnya Ibnu Taimiyah. Nah, itulah beberapa pendapat ulama yang berkaitan dengan cerai 3 kali tapi dengan 1 kesempatan atau 1 kalimat. Itu. Selanjutnya, para jamaah rahimakumullah, di dalam ayat surah Al-Baqarah ya juga disebutkan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Ya. Apabila seorang suami telah mencerai istrinya, ya, ini cerai yang dimaksud adalah cerai yang 3 kali yang otomatis pisah. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka otomatis kalau sudah cerai 3, tidak boleh lagi laki-laki untuk kembali kepada istrinya alias berhubungan lagi dengan istrinya. Hatta tankiha zawjan ghairah, sehingga istri tersebut menikah dengan suami yang lain. Nah, ini muncul permasalahan. Bagaimana ya kalau ada istri cerai, suami istri cerai 3 kali, ya. Kemudian menikahlah istri itu dengan laki-laki lain. Setelah itu dia cerai dengan laki-laki yang kedua, apakah suami yang pertama boleh kembali lagi kepada istri tersebut? Maka di sini dijelaskan, di dalam kitab fikih pun juga dibahas, itu yang disebut dengan muhallil, nikah muhallil. Ya, nikah muhallil. Tetapi mayoritas ulama mengatakan kalau nikah muhallil itu disengaja, ibaratnya direkayasa, maka tidak diperbolehkan alias tidak sah. Contoh, misalnya ada suami istri cerai sekali, 2 kali, 3 kali, otomatis harus pisah. Nah, ketika dia sudah pisah, suaminya masih menghendaki kembali atau masih mengingin kembali untuk bersatu antara dia dengan istrinya tadi. Tetapi karena sudah cerai 3 kali, secara hukum kan tidak boleh. Namun ya, di dalam Al-Qur'an dijelaskan fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Ya. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak halal kecuali kalau istrinya lah nikah lagi dengan laki-laki lain itu kemudian mencerainya, baru dia kembali lagi, maka boleh. Secara hukum boleh. Jadi cerai, istrinya nikah lagi dengan lanang lain, kemudian lanang lain itu sudah berhubungan dengan istrinya itu tadi, kemudian dicerai. Akhirnya setelah dicerai kembalilah lagi kepada suami yang pertama. Itu namanya muhallil. Nah, bagaimana hukum nikahul muhallil ini? Maka jumhurul ulama mengatakan ya, nikah muhallil ini adalah batil kalau disengaja.
Kalau disengaja, ada istilahnya rekayasa. Karena dia kepingin lagi balikan, akhirnya disuruh nikah dengan lanang lain, kemudian setelah itu cerai dia balikan lagi. Nah itu kalau direkayasa atau disengaja, jumhurul ulama mengatakan itu batal, tidak sah. Nah itu. Ya. Mereka berdalilkan istadallal jumhur ala fasadi nikahil muhallil. Ya. Jumhur ulama mengatakan rusak nikah muhallil itu dengan hadis Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala lahu. Jadi Rasul melaknat orang yang menjadi muhallil dan juga orang yang merencanakan muhallil itu. Jadi tadi muhallil itu istilahnya suami yang kedua dengan tujuan untuk apa ya? Biar yang suami pertama tadi bisa kembali lagi kepada istri. Nah itu istri yang sudah dicerai tadi. Nah itu nikah muhallil, ya. Namun sebagian ulama mengatakan ya hanya makruh tidak batal, ya. Wa qala al-Hanafiyah wa ba'du fuqaha Syafi'iyah wa huwa makruhun wa laisa bibatilin. Itu Imam mazhab Hanafi dan juga sebagian dari ulama mazhab Syafi'i mengatakan nikahnya tersebut makruh, tidak sampai batal. Nikah muhallil itu hanya makruh, tidak sampai batal. Tapi mayoritas ulama-ulama yang banyak itu mengatakan nikahnya itu batal. Nah itu berkaitan dengan penafsiran ayat fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Nah itu. Jadi kalau dicerai, sudah cerai 3, tidak bisa balik lagi kecuali kalau istrinya nikah dengan suami yang kedua. Jadi istrinya yang dicerai itu habis masa iddahnya nikah dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki lain itu sudah ya berhubungan suami istri. Setelah itu istrinya dicerai, ya. Setelah dicerai istrinya sudah menyelesaikan masa iddahnya, baru kemudian kembali lagi. Nah ini yang namanya nikah muhallil. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya di dalam sebuah akad cerai itu juga ada yang kita kenal dengan cerai tebus. Cerai tebus. Ya. Karena ada ayat yang mengatakan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Ya. Tidak halal bagi kalian ketika kalian mencerai istri-istri kalian, kalian ngambil duit yang sudah kalian berikan. Maksudnya tidak boleh kalau ada lanang cerai istrinya, mas kawin yang dulu dikasih kenyo diambil lagi, itu tidak boleh, haram. Dan itu merupakan tradisi orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah ketika dulu sebelum Islam itu, kalau dia pisah dengan istrinya, mas kawinnya itu diambil lagi. Nah ini ketika datang Islam dilarang. Jadi yang namanya mas kawin kalau sudah dikasih kepada istri, maka itu tidak bisa lagi diambil oleh suaminya dengan alasan apapun. Tetapi di dalam fikih ada istilah cerai tebus. Cerai tebus atau yang dikenal dengan khulu. Kalau dalam pengadilan agama itu disebut dengan gugat cerai. Jadi inisiatif mencerai itu bukan datang dari suami atau laki-laki, tetapi keinginan untuk pisah
atau cerai itu datangnya dari istrinya. Nah itu. Jadi mungkin istrinya sudah ngerasa tidak cocok lagi, istrinya ngerasa sudah tidak apalagi tidak sayang lagi, sudah tidak tahan lagi bersama dengan suaminya, dan suaminya tidak pernah menyebut kata-kata cerai, maka dalam fikih, dalam Islam ada sebuah ketentuan yang namanya khulu. Khulu itu cerai, inisiatif dari istri meminta suami untuk menceraikan, tapi dengan catatan istri menebus dengan memberi sesuatu. Nah, ini dikenal di dalam fikih dengan sebutan khulu. Jadi ulama mengatakan khulu itu firaqur rajul zaujatahu ala badalin ya'khudhuhu minha. Jadi suami mencerai istrinya atas permintaan istri dengan tebusan. Atau misalnya istrinya ya ngomong sama suaminya, "Kak, aku lada sanggup lagi, bareng-bareng aku minta cerai." Suaminya nyanggupi, boleh cerai dengan catatan kau harus tebus bayar sekian misalnya. Maka ketika tebusan itu dipenuhi oleh istrinya, jatuhlah cerai. Ya, jatuhlah cerai yang dinamakan dengan khulu. Kalau dalam pengadilan agama itu disebut dengan cerai tebus atau cerai gugat cerai. Ya. Jadi istrinya bayar ke pengadilan dengan uang berapa, kemudian suaminya menjatuhkan cerai 1 atau cerai 2 atau besok cerai 3. Nah itu di dalam Islam juga diatur, yaitu dengan istilah yang namanya khulu. Oleh karena itu, ya sebenarnya untuk hak antara suami istri ketika sudah tidak mampu lagi dipertahankan hubungan keluarga itu, maka sebenarnya bisa ada 2 kemungkinan. Bisa dari suaminya, bisa dari istrinya. Ya, ketika suaminya berarti itu tolak atau cerai. Ketika inisiatif dari istrinya berarti itu yang namanya cerai tebus, cerai gugat atau khulu. Oleh karena itu, ya kembali yang namanya hubungan suami istri adalah ya membutuhkan sebuah kerelaan, keikhlasan, bahkan kesabaran antar 2 insan manusia, yaitu suami dan istri. Ketika sama-sama rela, sama-sama ikhlas, sama-sama sabar, maka insya Allah ya perjalanan rumah tangga akan berjalan dengan baik dan bertahan. Tetapi kalau salah sikap, ya tidak sabar, salah sikap tidak ikhlas, tidak rela, ya dengan apapun yang dia jalani bersama, maka ya akan terjadi yang namanya perpisahan atau perceraian. Bisa didahului oleh suaminya, bisa juga didahului oleh istrinya. Sehingga sebenarnya dalam Islam itu dalam hal rumah tangga tidak mengunggulkan mana suami, mana istri, tidak. Semuanya punya cara, semuanya punya hak bersama-sama. Nah itu penjelasan tentang khulu. Ya, jadi kalau tolak itu dari suami, kalau khulu itu datangnya dari istri. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bagi kita yang sudah berkeluarga, menjalin hubungan suami istri, bahkan punya anak, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hubungan itu, ya.
Meskipun di dalam Islam ada istilah yang namanya tolak cerai, tetapi Rasulullah berkata abghadul halali 'indallahi at-talaq. Ya, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak atau cerai. Meskipun ada caranya, tapi itu cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga. Mudah-mudahan kita yang sudah berumah tangga ini senantiasa dijaga hubungan kita, keharmonisan kita di dalam rumah tangga menjadi rumah tangga yang penuh dengan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi 'ilmina wa fi rizqina wa fi 'umrina wa fi auladina wa fi kulli ma 'ataitana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa